Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang akan mempelajari mengenai operator logika dan operator perbandingan. Nah, operator logika dalam Skilab ini di sini ada 3 ya, yaitu operator logika AND, logika OR, dan logika NOT ya. Nah, terkait dengan operator logika ini, itu tentunya kita bisa merujuk pada tabel kebenaran dari masing-masing operator ini ya, yang sudah biasa kita kenal ya. Yaitu untuk operator AND, jika diberikan input 2 nilai true, maka hasilnya adalah true. Jadi kalau A itu true, B itu true, maka A dan B itu adalah true. Kemudian kalau salah satunya false, maka A dan B ini adalah false. Ya, salah satunya false, maka A dan B akan false. Dua-duanya false, ya masuk dalam kategori salah satunya false ya, maka hasilnya juga false. Jadi logika dan atau logika AND ini akan bernilai atau akan menghasilkan nilai true hanya jika hanya jika keduanya itu bernilai, kedua inputnya ya, bernilai true gitu ya. Nah, lalu bagaimana menyatakan nilai true atau false dalam Skilab ya? Dalam Skilab, nilai true atau false itu bisa dinyatakan dalam dua bentuk ya. Bisa menggunakan %T dan %F ya. %T dan %F bisa menggunakan 1 atau 0. Oke. Sekarang begini. %T misalkan gini ya, kita ketik di konsol %T dan %T. Maka hasilnya apa? Hasilnya adalah true. Ya. Itu tidak lain adalah seperti ini. Ya, %T dan %T, maka hasilnya adalah T, true. Kemudian kalau %T dengan %F, maka hasilnya adalah F atau false gitu ya. %T dan %F hasilnya adalah false. Dan seterusnya ya, kalau kita masukkan nilai ini true atau false, masukkan ke sini, maka hasilnya akan sesuai tabel ini. Gitu. Nah, jadi untuk menyatakan nilai true atau false, di sini kita bisa gunakan %T maupun %F, atau bisa juga diwakili dengan bilangan 1 dan 0. Jadi kalau 1 dan 1 berarti ini adalah true dan true, gitu ya. Maka hasilnya haruslah true. Oke, hasilnya harus true. Kalau 1 dan 0, maka hasilnya harus false. Karena 1 mewakili true, 0 mewakili false. Oke ya, jadi operator dan ini dalam Skilab penggunanya cukup simpel, seperti halnya kita biasa menuliskan simbolnya dalam matematik seperti ini. Maka di sini juga sama ya penulisannya, tanda dan-nya ditaruh di tengah-tengah, gitu ya. Kemudian sekarang operator OR. Ya, operator OR sesuai tabel kebenarannya, dia akan menghasilkan nilai false kalau apa? Kalau dua-dua inputannya itu bernilai false semua ya. Cara menuliskan operator OR ya pakai simbol seperti ini ya. Ini tabelnya agak rancu ya. Bar ini sama dengan bar di sini ya. Bar yang di sini maksudnya OR-nya ya. Jadi ini A OR B. Oke, kita coba %T OR, kasih bar vertikal ini ya, lalu %T, maka kita sedang akan menghasilkan yang ini nanti ya. Kita cek ya, keluarnya adalah true juga. Kemudian misalkan yang kedua ini ya, misalkan kita %T dan ya, %T OR %F, hasilnya haruslah T juga, harus true juga ya, hasilnya harus true juga. Kalau yang ini %F dan %F, sekarang coba kita tuliskannya bukan %F tapi langsung 0 dan
0 or 0, maka hasilnya haruslah false ya. Oke, jadi sangat mudah sekali. Yang perlu dipahami bahwa dengan kita menggunakan operator logika, maka kita akan mendapatkan suatu nilai true atau false. Hanya dua kemungkinan itu saja ya. Kalau kita gunakan operator logika, maka yang akan kita hasilkan adalah nilai true atau false. Kemudian sekarang masuk yang ketiga, operator not. Ini adalah negasinya ya. Jadi kalau kita tuliskan negasi dari persen true, maka hasilnya haruslah false gitu ya. Kalau negasi dari 1, coba kita lihat hasilnya juga harus false. Negasi dari 0 haruslah true. Negasi dari persen false berarti haruslah true ya. Sudah sangat jelas sekali. Oke, jadi sampai di sini kita sudah mempelajari operator logika. Dalam hal ini kita hanya mengenal 3 macam operator logika, yaitu AND, OR, dan NOT. Ketiga macam operator logika ini akan menghasilkan nilai true atau false. Hanya itu saja ya, bukan angka, bukan apapun yang lainnya. Hanya true atau false. Nah, sekarang kita masuk ke operator perbandingan. Kalau dilihat di tabel ini, operator perbandingan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 macam. Oke. Sama seperti halnya operator logika, operator perbandingan akan menghasilkan nilai true atau false. Sekali lagi ya, yang harus diperhatikan betul-betul, operator perbandingan itu akan menghasilkan nilai true atau false. Seperti halnya tadi operator logika juga akan menghasilkan true atau false. Bedanya kalau operator logika sebagai inputannya itu adalah true atau false ya. Di sini A-nya true atau false, B-nya true atau false. Begitu juga yang OR, begitu juga yang not ini ya, yang negasi. Tapi kalau yang di operator perbandingan, maka inputannya adalah suatu bilangan ya, suatu bilangan. Kita misalkan ini ya, A sama dengan B ini. Misalkan saya tulis 1, biar jangan dikira itu adalah true ya. Saya tulis 12 misalkan gitu, sama dengannya double, lalu misalkan ini 4. Maka ini sama saja kita akan mengecek apakah 12 ini sama dengan 4. Jadi ada kata tanya apakah gitu ya. Maka jawabannya apa? Tidak sama ya kan? Kalau tidak sama berarti ini false. Ini akan menghasilkan nilai false. Ya. Perhatikan di sini kita tidak sedang menyamakan suatu nilai ya, 12 disamakan dengan 4. Maksudnya 12 diisi nilai 4, bukan. Tanda sama dengan 2 di sini artinya kita sedang membandingkan ya, sedang membandingkan. Jadi kalau kita baca apakah 12 sama dengan 4, nah kita bisa baca seperti itu. Maka jawabannya false. Kalau 12 sama dengan double 12, maka jawabannya tentunya true. Oke. Kemudian untuk yang tidak sama, berarti kalau misalkan kita 12, saya akan pakai yang ini ya. Saya akan pakai ini. Apakah 12 tidak sama dengan 4? Jawabannya true atau false? Ya jelas true ya, karena memang 12 tidak sama dengan 4. Jadi ya. Oke. Kemudian masuk yang berikutnya lagi, yaitu apakah A lebih kecil daripada B. Misalkan 12 apakah lebih kecil daripada 4? Jawabannya ya jelas false ya. Jawabannya jelas false. Jadi kapanpun nanti Anda menemukan suatu kalimat yang di situ melibatkan operator perbandingan, maka kalimat itu dapat Anda ganti dengan nilai outputnya gitu ya. Kalau ada kalimat 12 kurang dari 4, ya berarti Anda bisa ganti itu dengan nilai false gitu. Karena apa? Karena operator perbandingan ini menghasilkan true atau false, bukan angka. Sekali lagi gitu ya, bukan angka atau bilangan, tapi hasilnya adalah true atau false.
Begitu juga misalkan saya tulis segini, 12 kurang dari sama dengan 4. Maka ini sama saja kita menanyakan apakah 12 kurang dari sama dengan 4? Jawabannya tentunya false ya. Gitu ya. Oke, jadi sampai di sini operator logika dan operator perbandingan sangat jelas. Pertama, kesamaannya dalam hal ini adalah sama-sama menghasilkan nilai true atau false, bukan suatu bilangan. Ya, bukan suatu bilangan. Jadi akan menghasilkan true atau false. Perbedaannya kalau untuk logika itu inputnya berupa true atau false juga. Sementara kalau perbandingan inputnya ya berupa bilangan. Ya, karena di sini perbandingannya sebagaimana yang kita kenal dalam matematik ya. Gitu. Kecuali untuk yang bagian sama dengan dan tidak sama dengan ya, inputnya bisa berupa bilangan, bisa berupa yang lain ya, misalkan string ya, bisa kalau yang sama dengan dan tidak sama dengan gitu ya. Tapi kalau yang kurang dari, lebih bisa dari, kurang dari sama dengan, lebih bisa dari sama dengan, itu tentunya inputnya berupa bilangan. Kita ambil contoh misalkan yang A sama dengan B ini, apakah A sama dengan B pakainya string ya. Misalkan A itu misalkan sama dengan saya. Oke. Lalu B nya itu sama dengan aku. Oke. Nah, sekarang kita akan coba cek apakah A sama dengan B. Jawabannya apa? Tentunya false ya, karena A isinya saya, B isinya aku. False jawabannya. Tapi kalau apakah A tidak sama dengan B, maka jawabannya tentunya true. Gitu ya. Jadi untuk yang sama dengan ataupun tidak sama dengan, inputannya bisa bilangan ataupun bisa string ya. Tapi kalau yang kurang dari atau kurang dari sama dengan dan sebangsanya ini, maka inputannya tentunya adalah bilangan. Baik, untuk pembahasan terkait operator logika dan perbandingan saya rasa sudah cukup jelas, mudah dipahami. Yang penting tadi kaidah-kaidah pokoknya dicamkan betul, yaitu outputnya berupa true atau false, kemudian inputnya untuk yang logika adalah harus merupakan true atau false. Kemudian kalau untuk yang perbandingan kita bagi dua ya, yang satu adalah yang bagian pertama adalah yang sama dengan dan tidak sama dengan, itu inputannya bisa bilangan bisa string, sementara kalau yang sisanya itu haruslah inputannya berupa bilangan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.